Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu yang nyalinya seupil. Sudah tahu ada pelanggaran, jelas terpampang di depan mata kita secara terang-terangan, tapi diem-diem aja. Pelanggaran ini kan terjadi ketika perangkat desa kemudian berkumpul di Indonesia Arena GBK pada hari Minggu yang lalu, tanggal 19 November. Di hari itu, para perangkat desa, ini termasuk kepala desa, kemudian juga beberapa perangkat, kalau orang Jawa bilang pamong lah, pamong desa. Ini mereka berkumpul, kabarnya ada sekitar 20 ribuan orang datang ke sana. Katanya silaturahmi, tapi nyatanya mereka melakukan dukungan kepada Prabowo Gibran. Harusnya Bawaslu berperan aktif mengingatkan para peserta, tentunya sebagai pengawas melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang. Jadi ketika ada indikasi-indikasi pelanggaran pemilu, tentunya ini harus disampaikan, harus ditegur panitianya, harus disampaikan juga undangannya bahwa ini indikasinya ada pelanggaran pemilu. Tentunya ini kan tugas dari Bawaslu untuk menjaga supaya pemilu ini berlangsung jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Itu yang kami harapkan. Makanya kemarin kami menyatakan, kami berharap, kami meminta agar Bawaslu dalam hal ini ikut berperan aktif juga melaksanakan tugas mereka. Gitu. Yang itu dipertegas di pasal 521 tuh. Sanksinya adalah pidana 2 tahun atau denda 24 juta rupiah. Dan bahkan kalaupun misalnya ketidakterlibatan misalnya secara langsung dalam konteks kampanye, tetapi ada kebijakan, keputusan, atau tindakan bahkan yang dilakukan oleh kepala desa, dan itu menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, sanksinya juga pidana pemilu, yaitu 1 tahun penjara ya, dan juga denda 12 juta rupiah. Ribuan kades deklarasi dukung Prabowo Gibran. Bawaslu, ada potensi pelanggaran, bisa didiskualifikasi. Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Rahmat Bagja menilai ada potensi pelanggaran pemilu dalam dukungan kepala desa kepada Capres-Cawapres. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, kepala desa wajib netral di pemilu 2024. Bagja menjelaskan potensi pelanggaran pemilu terjadi bila perangkat desa dilibatkan dalam tim kampanye. Perangkat desa tak boleh melakukan kampanye salah satu paslon Capres-Cawapres. Ada potensi terutama tidak boleh menggunakan aparat desa dan kepala desa sebagai tim kampanye. Tidak boleh melibatkan tim kampanye. Tidak boleh melibatkan kampanye untuk aparat desa dan kepala desa. Tutur Bagja saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 20 November. Bagja menegaskan larangan perangkat desa berpolitik praktis telah tertuang dalam pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ada sanksi bila melibatkan perangkat desa dalam berkampanye. Ketika kemudian masuk kepada masa kampanye, maka tindakannya adalah dugaan, misalnya dugaan tindak pidana pemilu karena masuk dalam larangan kampanye, tambahnya. Bagja juga mengingatkan kandidat Capres-Cawapres bisa didiskualifikasi jika melibatkan kepala desa dan perangkat desa. Bisa diberhentikan kalau sanksi terberat, semua bisa didiskualifikasi kalau larangan kampanye. Tim kampanye atau tim yang ditunjuk bisa melakukan itu, maka kena tindak pidana. Jika ada terbukti terhadap caleg melakukan itu, dan buktinya malah calegnya bisa didiskualifikasi, demikian juga Capres.